Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda pada perbedaan yang lalu. Telah kita buktikan pada pembelajaran yang lalu melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan membuktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. 1. Bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Minyak kayu putih dibiarkan dalam botol terbuka dalam waktu lama akan berkurang isinya. Baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Itu disebutnya adalah proses penguapan. Ada percobaan ke-1 mengamati perubahan wujud benda. Alat-alatnya kompor spiritus, panci tertutup, dudukan pembakar, air secukupnya. Cara kerjanya, tuangkan air ke dalam panci, siapkan tunggu sebentar saat sampai terlihat pada sesuatu yang keluar dari permukaan air bergerak melayang ke udara. Setelah beberapa saat tertutup panci rapat-rapat. Bukalah tutup panci dengan hati-hati, lihatlah dan perhatikan sesuatu yang terdapat pada tutup panci. Panaskan air dalam panci tanpa tutup lagi, kemudian bandingkan jumlah air dalam panci dengan jumlah air pada waktu awal sebelum dipanaskan. Lihat tanda tinggi permukaan air pada dinding panci. Lalu ceritakan pengalamanmu dalam bekerja sama saat melakukan percobaan. Ini sering dilakukan di rumah ketika memasak air. Ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? Namanya benda cair. Mangga beratnya. Mangga. Nomor 2, bagaimana suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus? Sebelum dipanaskan pasti airnya masih dingin. Nomor 3, apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Apa yang akan terjadi? Kompornya dinyalakan walaupun pakai spiritus. Pasti akan mendidih atau suhunya panas. Setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci? Keluar dari panci apa? Uapnya keluar ngebul. Berwujud apakah benda itu? Benda gas namanya. Setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka. Apa yang tampak pada permukaan tutup air itu? Air mengembun di atas di tutup panci. Dari manakah asal air yang ada di tutup panci itu? Dari uap air. Lanjut nomor 7. Setelah air dipanaskan beberapa saat, bertambah atau berkurang? Ya pasti berkurang. Air dalam panci jika berkurang, kemanakah air itu hilang? Karena airnya menguap.
Kesimpulannya ditulis, kegiatan yang telah kamu lakukan menunjukkan dengan benda cair atau air akan berubah menjadi gas. Benda gas. Lanjut ke percobaan nomor 2. Sarang pertanyaannya hanya sedikit. Lalu nomor 137, percobaan kedua, alat dan bahan ada sapu tangan, air dalam mangkuk. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan. 2. Celupkan sapu tangan ke dalam air. Jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Amati sapu tangan setelah dijemur. Ini sudah kegiatan sehari-hari kita menjemur pakaian. Lalu pertanyaannya seperti apa? Langsung kesimpulan di sini. Sapu tangan basah karena mengandung air sangat dijemur. Air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi gas atau menguap. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah atau lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan bahwa benda cair bisa berubah wujud benda. Jadi di situ benda cair berubah, terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Lalu ke bawahnya, apakah coba, beruntunglah kita memiliki pejuang-pejuang bangsa yang mempunyai semangat pengabdian dan keikhlasan dalam perjuangan. Para pejuang tersebut merupakan putra-putri pilihan, mempunyai kualitas diri yang baik, cakap di bidangnya, dan berbudi pekerti luhur. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati yang patut kita teladani. Nah, sekarang kamu renungkan dan pikirkan apa manfaat dari mempelajari perjuangan. Pertahankan kemerdekaan, tulislah perilaku-perilaku keteladanan yang memiliki dan ditunjukkan oleh para pejuang. Apakah kehidupan sehari-harimu sudah mencerminkan sikap yang menghargai jasa para pejuang? Tuliskan semua jawabanmu pada kolom berikut. Cara menghargai jasa para pejuang: pertama, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kedua, mengikuti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tambahkan lagi, silahkan kreatif sendiri. Ya, sarang pertanyaan.
Ieu tiasa tidieu kapitulah. Nya tiasa.